Apa yang bakal kamu lakuin kalau kamu dijodohin sama seorang pria yang usianya 25 tahun lebih tua dari kamu? Rasanya pengen kabur aja nggak sih? Itulah yang dialami oleh Leah, seorang putri dari kerajaan Estia yang harus nikah sama Lord Oberde karena dijodohin oleh orang tuanya. Leah cuma bisa nurut aja karena sejak lahir, ia selalu didoktrin kalau seluruh hidupnya, begitu juga tubuhnya, harus didedikasikan untuk kepentingan kerajaan. Hal itu terjadi karena kerajaan Estia yang berdiri saat ini nggak lagi memiliki kedaulatan. Lord Oberde yang berkuasa di dekat perbatasan, mengontrol kerajaan dari balik layar dengan kekayaan dan kekuatan militernya. Sehingga saat Lord Oberde menuntut agar dinikahkan dengan Leah, keluarga kerajaan pun langsung menuruti keinginannya. Meski terlahir dari keluarga kerajaan, Leah nggak pernah merasa menjadi bagian dari mereka. Leah bahkan nggak pernah bisa menjadi dirinya sendiri karena seluruh hidupnya diatur oleh keluarga kerajaan yang hanya menganggap Leah sebagai komoditas yang sewaktu-waktu bisa mereka jual dengan harga paling tinggi. Maka dari itu, saat mengetahui kalau ia bakal dijodohkan dengan seorang bangsawan terhormat, Leah tahu kalau bangsawan itu pasti membayar harga tertinggi agar bisa menikahinya. Tapi kali ini, Leah nggak bakal ngebiarin keluarganya mendapat keuntungan dari pernikahannya. Leah berniat mempermalukan keluarga kerajaan dengan melakukan aib paling tercela yang akan menggegerkan seluruh negeri. Malam itu, Leah pergi ke sebuah penginapan dengan menyamar sebagai rakyat jelata. Leah berniat having fun together dengan seseorang yang udah dia booking. Tapi Leah sama sekali nggak nyangka kalau pria itu ternyata seorang Kurkan. Leah tahu betul kalau suku Kurkan terkenal barbar dan berbahaya karena sifat mereka yang agresif dan nggak bisa ditebak. Meski perbudakan telah dilarang di Estia, tapi orang-orang masih melakukan jual beli budak di pasar gelap dan mereka selalu mencari orang-orang Kurkan untuk dijadikan budak. Namun, Leah merasa kalau pria yang ada di hadapannya saat ini somehow berbeda dari orang-orang Kurkan yang pernah ia lihat. Pria itu nampak begitu karismatik hingga Leah bertanya-tanya apakah dia beneran seseorang yang bekerja untuk menyenangkan para wanita. Tapi keraguannya lenyap saat pria itu memulai aksinya. Pria itu bertanya mengapa Leah sangat kurus, tapi Leah nggak suka basa-basi dan pengen langsung main aja. Mengetahui kalau Leah udah nggak sabar buat nganu, pria itu pun menyeringai, lalu mulai menanggalkan pakaiannya. Leah seketika tersentak saat melihat betapa besarnya pria itu. Tangannya begitu kecil saat pria itu menggenggamnya dan menciumnya dengan lembut. Pria itu menarik Leah lebih dekat, lalu menciumnya dengan hangat dan dalam. Saat Leah nampak terhanyut dalam intensitas momen kehangatan mereka berdua, pria itu tiba-tiba beralih dari bibirnya dan mulai menjelajahi satu persatu titik peka di sana, memicu sensasi aneh dalam diri Leah. Menyadari kalau ini merupakan yang pertama bagi Leah, pria itu lantas mendekapnya dengan erat, berusaha memberi ketenangan dan kenyamanan agar perasaannya tersampaikan dengan baik. Sebenarnya ia tak ingin memaksa Leah dan berupaya melakukan gerakan sehalus mungkin. Tapi Leah merespon setiap stimulasi yang ia ciptakan dengan kepolosan dan kejujuran yang terpancar tulus dari dalam hatinya, membuat ia nyaris tak dapat meredam gejolak perasaan ingin memiliki Leah seutuhnya. Di sisi lain, Leah sama sekali tak menyangka kalau momen kedekatan mereka menjadi begitu intens. Tadinya ia mengharapkan momen berbagi kehangatan yang lembut dan romantis, tapi pria itu bergerak seolah-olah mereka terpacu oleh waktu, memanfaatkan setiap detik momen kedekatan mereka untuk menciptakan pengalaman yang gak akan pernah Leah lupakan seumur hidupnya. Singkat cerita, Leah akhirnya terbangun dan menyadari kalau pria itu memeluknya dengan erat. Leah masih nggak percaya kalau dia baru aja having fun together dengan seorang pria asing, pria Kurkan lebih tepatnya, semalam suntuk. Momen itu terasa sangat melelahkan dan Leah merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Meski nggak berjalan sesuai keinginannya, tapi Leah cukup puas karena tujuannya udah tercapai. Leah berniat untuk pergi, tapi pria itu menariknya kembali ke dalam dekapannya dan memberi kecupan lembut. Leah menyadari kalau pria itu berbeda dari pria Kurkan lainnya karena tubuhnya sangat bersih. Padahal semua orang Kurkan yang ia tahu memiliki tato di tubuh mereka. Pria itu kemudian bertanya mengapa Leah menyerahkan kesuciannya kepada sembarang orang. Padahal kesucian seorang wanita sangat dihargai di Estia, dan sangat umum jika pernikahan dibatalkan, jika mempelai wanitanya diragukan kesuciannya. Leah memang berniat mempermalukan kehormatan keluarga kerajaan dengan menjual kesuciannya, untuk membalas dendam karena mereka juga telah menjualnya, seakan-akan ia cuma komoditas yang bisa diperjualbelikan. Leah tadinya ingin kabur, tapi ia nggak mau hidup dalam pelarian. Lagi pula, keluarganya pasti bisa menangkapnya kembali. Bahkan jika ia berhasil kabur dari mereka. Maka dari itu, satu-satunya jalan keluar bagi semua masalahnya, sekaligus satu-satunya cara untuk membalas dendam gak lain adalah dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Untuk sesaat, pria itu nampak tertegun, tapi ia kemudian bangkit dan berkata kalau ia akan memberitahu Leah mengapa ia gak memiliki tato. Oleh karena itu, ia pun meminta Leah untuk tetap hidup sampai mereka bertemu kembali. Dan ia akan menceritakan semuanya kepada Leah.
Pria itu kemudian membawakan sarapan untuk Leah dan memintanya untuk makan. Leah nggak nyangka kalau pria itu ternyata cukup perhatian padanya, apalagi ia juga terlihat sangat manly, which is hal itu malah bikin Leah tersipu malu. Sebelum pergi, Leah lantas memberikan sekeping koin emas kepada pria itu, dan secara nggak terduga, pria itu malah mencium tangannya seraya bilang kalau mereka bakal bertemu lagi. Setibanya di istana, Leah berusaha untuk tidur, tapi ia malah kepikiran sama cowok yang udah bikin dia ngerasa happy, sekaligus capek semalaman. Gak tahu kenapa, Leah juga ngerasa uneasy dengan ucapan si cowok yang bilang kalau mereka bakal bertemu lagi. Padahal Leah berniat untuk mengakhiri semuanya. Saat sedang makan, Leah ditegur oleh ibunya, which is sang ratu, yang nyuruh dia diet karena sebentar lagi, Leah akan melangsungkan pernikahan. Sejak kecil, sang ratu selalu mengontrol setiap aspek kehidupan Leah, bahkan setiap makanan yang masuk ke dalam tubuhnya, dengan alasan menjaga bentuk tubuh ideal yang sesuai dengan standar sang ratu. Siang itu, Leah nampak sedang berdiskusi dengan beberapa pejabat pemerintahan saat ia mendapat informasi kalau Raja Kurkan akan berkunjung ke Estia. Leah seketika menjadi syok, apalagi saat mengetahui kalau Raja Kurkan saat ini meraih posisinya dengan melancarkan kudeta besar-besaran, sehingga Leah yakin kalau tujuan Raja Kurkan datang ke Estia pastinya bukan untuk membentuk aliansi, karena sifat alaminya yang agresif dan gak bisa ditebak, orang-orang Kurkan dijauhi oleh kerajaan-kerajaan lain di benua itu. Mereka pun menyingkir ke wilayah gurun pasir yang terpencil dan membentuk beberapa suku yang dipimpin oleh satu raja yang paling berkuasa. Gak cuman karena sifat alami mereka yang agresif layaknya hewan buas, orang-orang Kurkan juga dijauhi karena mereka kerap melakukan eksploitasi pernikahan. Orang-orang Kurkan juga diketahui sangat mementingkan pasangan mereka. Jika mereka tertarik pada seseorang dan mengincar orang itu sebagai pasangan hidup mereka, maka mereka nggak segan-segan melakukan apapun demi mendapatkannya. Bahkan jika mereka harus menculiknya dan memaksanya untuk menikah. Estia dan semua kerajaan yang ada di benua itu sangat takut dan waspada dengan orang-orang Kurkan, dan sebisa mungkin menghindari perselisihan dengan mereka. Mereka pun menjadikan alasan eksploitasi pernikahan untuk menekan dan mengucilkan Kurkan. That's why, Leah nampak panik saat mengetahui kalau Raja Kurkan akan berkunjung ke Estia, karena jika orang-orang Kurkan menuntut balas dan mendeklarasikan perang terhadap Estia dan kerajaan lainnya, maka sudah bisa dipastikan kalau mereka akan kalah telak. Leah juga mendapat informasi kalau Raja Kurkan yang baru terkenal sangat arogan, tapi gantengnya juga nggak ngotak dengan rambut coklat dan mata keemasan yang begitu memikat. Somehow, Leah malah teringat sama pria Kurkan yang tadi malam, tapi Leah langsung menepis pikiran itu. Gak mungkin banget kalau Raja Kurkan main-main ke tempat hiburan murah, apalagi having fun together sama cewek random yang ia temui di sana. Tanpa sepengetahuan Leah, pria itu ternyata sedang mengamatinya dari kejauhan, dan ngerasa sedih karena Leah nampak jauh lebih kurus sejak terakhir kali mereka bertemu. Rupanya, pria itu telah mengenal Leah lebih dulu, karena Leah pernah menyelamatkannya di masa lalu. Gak lama kemudian, seorang pemuda muncul dan memanggil pria itu dengan nama Ishakan. Sang pemuda memberitahu Ishakan kalau dia udah mengirim surat ke Estia sesuai permintaan Ishakan. Ishakan tadinya hanya ingin membalas budi atas kebaikan Leah di masa lalu. Namun, saat mengetahui kalau Leah lagi open BO, Ishakan gak bisa membiarkannya gitu aja, terutama karena dia gak ingin Leah jatuh ke pelukan laki-laki lain. Meski begitu, Ishakan sama sekali gak nyangka kalau Leah malah berniat mengakhiri hidupnya sendiri, sehingga dia pun harus memikirkan cara lain untuk menjaga Leah tetap hidup dan melindunginya. Keesokan harinya, Leah dan keluarganya bersiap menyambut kedatangan Raja Kurkan dan rombongannya. Semua orang nampak antusias, khususnya para wanita karena menurut rumor, Raja Kurkan sangat tampan sehingga mereka pun menjadi penasaran. Raja Kurkan tiba di istana dengan didampingi oleh 3 penasihatnya, dan saat Leah beradu pandang dengan sang Raja Kurkan, ia pun menyadari kalau sang raja nggak lain adalah Ishakan, pria yang udah main bareng sama dia kemarin malam. Leah seketika menjadi panik, tapi ia berusaha menjaga kewibawaannya sebagai seorang putri. Siapa yang nyangka kalau dia telah berbagi momen kehangatan dan di-unboxing sama raja dari suku paling barbar di seantero benua. Pantes aja kalau Ishakan barbar banget pas mereka main bareng. Di sisi lain, Ishakan malah terang-terangan menunjukkan ketertarikannya pada Leah. Ishakan bahkan mencium tangan Leah dengan sepenuh hati, membuat orang-orang mulai bergunjing di belakang mereka. Tapi tentu aja Ishakan gak peduli dengan hal itu. Keesokan harinya, saat Leah lagi jalan-jalan di taman, dia gak sengaja beradu pandang dengan Ishakan yang lagi nyantai sambil nyebat. Leah berniat untuk pergi, tapi Ishakan langsung menarik tangannya seraya bilang kalau dia pengen ngobrol sama Leah. Leah pun nyuruh para dayangnya untuk pergi, sementara dia akan ngobrol sebentar sama Ishakan. Tanpa basa-basi, Leah lantas bertanya apakah Ishakan sejak awal mengetahui tentang identitasnya sebagai seorang putri. Ishakan gak memungkiri hal itu, seraya bilang kalau dia lebih menyukai sisi lain Leah saat mereka having fun together. Ishakan kemudian menarik Leah mendekat dan menyadari kalau Leah terlihat lebih kurus. Ishakan sepertinya mencemaskan Leah yang harus menjaga pola makan dengan ketat. Tapi Leah berusaha mengelak
karena ia nggak ingin Ishakan mencampuri urusannya. Secara nggak terduga, Ishakan tiba-tiba menyuapi Leah sebutir kurma, membuat Leah terkejut karena rasa manisnya yang pas. Leah nampak menyukai kurma itu, tapi Ishakan menyuruhnya membuang biji kurma agar bisa ditanam kembali. Leah tertegun dengan sikap Ishakan yang tiba-tiba menyuapinya kurma, tapi ia lebih terkejut saat Ishakan memberikan sekaleng kurma kepadanya agar Leah bisa memakannya sebagai cemilan. Leah nggak nyangka kalau cowok berbadan gede kayak Ishakan ternyata suka membawa sekaleng kurma sebagai cemilan. Tapi Leah terpaksa menolak pemberian Ishakan, seraya bilang kalau dia lagi diet. Leah juga dengan sopan meminta Ishakan menjaga perilakunya saat mereka berada di istana, tapi Ishakan kayaknya nggak peduli dan malah sengaja ngedeketin Leah. Di waktu yang bersamaan, saudara tiri Leah, Blaine, tiba-tiba muncul dan memperingatkan Ishakan untuk bersikap sopan kepada Leah yang merupakan seorang putri. Blaine kemudian menarik tangan Leah dengan kasar, hendak membawanya pergi dari sana. Pada momen itu, Leah menoleh ke arah Ishakan, berniat meminta pertolongan, apalagi Ishakan juga menatapnya seolah-olah bertanya apakah ia membutuhkan bantuan. Tapi Leah merasa bimbang apakah ia bisa mempercayai Ishakan karena Ishakan adalah Raja Khurkan, yang jelas bukanlah sekutu bagi Estia. Sementara itu, Blaine nampak mendorong Leah dengan kasar, seraya bertanya apa yang sedang Leah lakukan bersama Raja Khurkan. Leah berusaha melawan dengan mendorong Blaine, which is hal itu sedikit mengejutkan Blaine. Leah menjelaskan kalau mereka cuma ngobrol karena Raja Khurkan telah mendengar tentang pertunangannya dengan Lord Oberde. Blaine sepertinya masih merasa curiga, tapi untuk kali ini dia nggak mau membahas hal itu lagi dan memperingatkan Leah agar menjaga sikapnya. Malam harinya, Leah yang hendak tidur dikejutkan dengan kemunculan Ishakan di balkon kamarnya. Ishakan rupanya mengkhawatirkan Leah karena Blaine tiba-tiba membawanya pergi. Ishakan pun datang untuk memeriksa keadaan Leah dan menyadari kalau ia lagi tertekan. Ishakan pun berinisiatif mengajak Leah pergi dari sana, lalu melompat turun dari balkon sambil menggendong Leah. Ishakan kemudian mengajak Leah ke ibu kota di mana para warga sedang merayakan festival. Leah nampak tertegun karena baru kali ini ia menghadiri festival yang diselenggarakan oleh rakyat jelata. Suasananya begitu meriah dengan iringan musik dan berbagai jenis makanan lezat yang ditawarkan di sana. Mengetahui kalau Leah belum makan, Ishakan lantas menawarkan setusuk sate daging yang lezat. Leah awalnya takut untuk memakannya, tapi karena ia sangat lapar, Leah pun lantas melahap sate daging itu, hingga tanpa terasa kalau dia sudah menghabiskannya. Ishakan nampak senang saat melihat Leah makan dengan lahap. Di sisi lain, Leah terus bertanya-tanya mengapa Ishakan bersikap baik dan peduli padanya. Leah nggak bisa mengindahkan perasaan uneasy yang terus menghinggapinya saat Ishakan menunjukkan ketertarikan kepadanya. Apakah Ishakan menginginkan sesuatu darinya? Perang? Kedamaian? Atau mungkin pernikahan? Namun, sebelum Leah sempat menanyakan hal itu pada Ishakan, mereka dikejutkan dengan kemunculan Lord Oberde yang lagi having fun together dengan para wanita. Lord Oberde nampak setengah mabuk, tapi ia masih mengenali Ishakan yang berdiri tak jauh darinya. Ishakan nampak tenang menghadapi Lord Oberde karena yang terpenting baginya adalah melindungi Leah yang berdiri di belakangnya. Lord Oberde yang emang membenci Khurkan berusaha mengonfrontasi Ishakan dengan menghina Ishakan karena Ishakan tertarik pada tunangannya. Lord Oberde bahkan menawarkan beberapa wanita agar Ishakan bisa having fun bersama mereka, tapi Ishakan menolak dan secara terang-terangan memprovokasi Lord Oberde karena berniat menikahi seorang wanita yang usianya terpaut 25 tahun lebih muda darinya. Lord Oberde jelas aja ngerasa kesel banget, tapi orang-orang yang berada di belakangnya malah bergidik ketakutan karena saat ini mereka sedang berhadapan dengan Raja Khurkan yang terkenal sangat berbahaya. Situasi menjadi lebih buruk saat Lord Oberde memerintahkan para prajurit kerajaan untuk menyerang Ishakan. Tapi Ishakan sama sekali tak gentar. Ia malah mengeluarkan aura hitam yang begitu berbahaya untuk mengintimidasi para musuhnya. Salah seorang pengawal Ishakan yang bernama Haban berusaha melindungi Leah dan mengajaknya pergi dari sana. Tapi Leah menolak dan malah bersikeras menghampiri Ishakan untuk menghentikannya. Namun, pertempuran sengit tak terelakkan dan Leah hanya bisa memandang dengan ngeri saat Ishakan menyerang para prajurit itu dengan brutal. Seolah-olah ia sangat menikmati pertarungan tersebut. Pada momen itu, Leah menyadari kalau mereka tak akan pernah menang jika berperang melawan Khurkan. Keesokan harinya, Leah bersiap untuk menghadiri pesta dansa untuk menghormati kunjungan Raja Khurkan ke Estia. Leah nampak memikirkan cara agar Khurkan menerima negosiasi damai dari mereka untuk menghindari perang. Di sisi lain, Ishakan juga nampak sedang bersiap di kamarnya saat penasihatnya Khanin datang untuk memberikan laporan. Khanin sepertinya mengetahui tentang masa lalu Ishakan dan Leah karena ia menyarankan agar Ishakan menikahi Leah, alih-alih bernegosiasi dengan Lord Oberde dan Estia. Namun, Ishakan gak ingin memaksakan pernikahan dengan cara Khurkan kepada Leah. Ia ingin Leah menerimanya sebagai suami secara sukarela, bukan karena paksaan. Gak lama kemudian, Lord Chamberlain datang berkunjung atas permintaan Ishakan. Rupanya, Ishakan mengetahui kalau Lord Chamberlain adalah
adalah salah satu dari sedikit bangsawan yang setia pada Leah, sehingga dia berniat menawarkan kesepakatan kepadanya. Lord Chamberlain sama sekali nggak mengira kalau Raja Kurkan ingin bertemu secara pribadi dengannya. Nggak cuma itu, Ishakan bahkan menawarkan sesuatu seraya bilang kalau dia ingin mengenalnya lebih jauh. Saat di perjamuan, Lord Chamberlain langsung memberitahu Leah mengenai kesepakatan yang ditawarkan oleh Ishakan. Lord Chamberlain menjelaskan kalau Ishakan sepertinya menginginkan aliansi rahasia dari lingkaran dalam kerajaan, karena Ishakan menawarkan 10 gulung sutra ungu kualitas terbaik. Leah sontak aja kaget karena sepanjang yang ia ketahui, sutra ungu merupakan komoditas langka dan sangat mahal, yang bahkan keluarga kerajaan gak bisa mendapatkan barang mewah tersebut, sekalipun mereka mempunyai banyak uang. Saking langka dan mahalnya sutra ungu, orang-orang pun mulai menjadikan sutra ungu sebagai simbol kekuatan dan kekayaan bagi siapapun yang mengenakannya. Menyadari kalau Raja Kurkan menawarkan sutra ungu kualitas terbaik, nggak cuma 1 tapi 10 gulung, menandakan kalau beliau pastinya sangat kaya raya. Nggak cuman itu, Ishakan bahkan sengaja mengenakan sutra ungu itu saat menghadiri pesta dansa untuk menarik perhatian semua orang, seolah-olah ingin menegaskan eksistensinya sebagai raja yang sangat berkuasa dan tentunya kaya raya. Ketika Raja Kurkan dan rombongannya memasuki aula pesta, Leah seketika memalingkan wajahnya saat mereka beradu pandang, tapi Ishakan malah sengaja menghampirinya dan mencium tangannya. Leah berusaha menjaga sikap karena semua orang memandang ke arah mereka, tapi Ishakan sepertinya nggak peduli. Gak lama kemudian, pesta dansa pun dimulai, dan sudah merupakan peraturan di Estia kalau seorang wanita harus berdansa pertama kali dengan pasangan mereka. Oleh karena itu, Leah pun menolak tawaran Blaine yang mengajaknya berdansa, karena menurut peraturan, ia harus berdansa dengan Lord Oberde yang merupakan tunangannya. Leah sebenarnya ogah berdansa dengan Lord Oberde, apalagi setelah ia mengetahui kalau Lord Oberde abis having fun bersama para wanita tadi malam. Jijik banget sebenarnya, tapi Leah nggak memiliki pilihan selain menerima tawaran Lord Oberde untuk berdansa dengannya. Di waktu yang bersamaan, Ishakan malah menghampiri mereka dan mengajak Leah untuk berdansa dengannya. Lord Oberde berusaha memperingatkan Ishakan tentang peraturan di kerajaan Estia, tapi Ishakan gak peduli dan malah mengintimidasi Lord Oberde dengan karismanya yang begitu berwibawa sekaligus mengintimidasi sebagai Raja Kurkan. Pada akhirnya, Ishakan berhasil mengajak Leah untuk berdansa dengannya. Leah nampak terkesan karena Ishakan ternyata pandai melakukan tarian Estia, padahal ia adalah seorang Kurkan, sementara Ishakan cuma bilang kalau ia pernah berlatih tarian Estia di masa lalu. Pada momen itu, Ishakan bertanya apakah Leah masih ingin mati, dan Leah langsung mengiyakannya. Setelah berdansa dengan Ishakan, Leah lantas menghampiri Lord Oberde yang menawarkan segelas anggur kepadanya. Setelah meminum anggur itu, Leah menyadari kalau rasanya sedikit aneh karena Lord Oberde ternyata sudah mencampurkan obat ke dalam minuman itu. Lord Oberde nampak kesal karena kedekatan Leah dan Ishakan, sehingga ia berinisiatif mengambil tindakan nekat untuk memeriksa kesucian Leah sebelum mereka menikah. Di sisi lain, Leah berusaha melarikan diri dari Lord Oberde dan para pengawalnya, tapi tubuhnya mulai melemah akibat efek dari obat itu. Di waktu yang bersamaan, Ishakan muncul dan langsung menarik Leah ke dalam dekapannya. Melihat Leah yang gemetar ketakutan, Ishakan lantas bertanya apakah Leah ingin dia membunuh Lord Oberde. Tapi Leah mencegah Ishakan seraya bilang kalau dia hanya ingin Ishakan membawanya pergi dari sana. Leah nggak ingin memicu perselisihan antara Kurkan dan Estia, karena ia ingin melindungi seluruh rakyat Estia yang nggak bersalah. Leah lantas mengungkapkan kalau Lord Oberde telah mencampurkan sesuatu ke dalam minumannya, membuat tubuhnya terasa aneh. Mengetahui hal itu, Ishakan langsung mencium Leah dan ia dapat merasakan kalau minuman Leah memang telah dicampur oleh semacam obat. Ishakan menjelaskan kalau Lord Oberde telah mencampurkan ramuan cinta kepada Leah untuk membuat Leah semakin bersemangat, karena Lord Oberde ternyata berniat main bareng sama Leah. Satu-satunya cara untuk menghilangkan efek tersebut adalah dengan berbagi momen kehangatan hingga gejolak perasaan itu mereda, tapi Ishakan gak ingin memaksa Leah. Ishakan kemudian bertanya pada Leah apakah ia ingin dirinya membantu Leah, dan tanpa ragu, Leah mengatakan bahwa ia mempercayakan semuanya pada Ishakan untuk mengatasi efek obat yang masih berpengaruh pada tubuhnya. Leah mulai kehilangan ketenangannya saat gelombang hangat menjalar di sekujur tubuhnya, membuatnya semakin gelisah dan sulit menahan diri karena ia begitu mendambakan sentuhan lembut yang menenangkan dari Ishakan. Mendengar hal itu, Ishakan langsung membawa Leah ke sebuah taman bunga yang sunyi dan indah. Ia lantas melepas jubahnya hanya untuk dijadikan alas dan memastikan Leah bisa berbaring dengan nyaman. Dengan wajah serius, Ishakan bersiap membantu Leah mengatasi efek ramuan cinta yang masih memengaruhi tubuhnya, mencoba menenangkan napas dan detak jantung Leah yang tidak stabil. Kira-kira mereka bakal ngapain ya? Like and subscribe kalau kamu pengen tahu kelanjutannya.